Ajani utawi batu jawan mempunyai jabatan wisata Birat maknani minangka prabendu karo Tuhan Jawa saking manungsa kaliyan jabatan jabatan kalebet adat punika bocah sawetawis makna filsafat utawi awal mula terbentuknya Kampung Seni Mujing belum lama. Yang saya tahu itu dari tahun 2019 ini kemarin. Karena apa? Dari desa itu memberi kuasa, karena menurut desa itu yang banyak mengadakan pelatihan kesenian dan pentas seni itu cuman Dusun Mujing. Karena dipandang dari desa, Dusun Mujing banyak sekali dari seni tek-tek ada, seni jadilan ada, seni kerawitan juga ada. Jadi desa itu memandang bila Dusun Mujing diberi ketugasan, diberi beban untuk mengemban sebagai kampung seni. Itu asal mulanya. Jadi kalau sejarah Kampung Seni Mujing itu betul dari pembentukan Pak Timan tadi, itu mulai awal mula berdirinya seni kerawitan PKK itu dari tahun 1989 sampai sekarang. Namun sebelumnya kalau Dusun Mujing itu sebelumnya, dari tahun-tahun yang sebelumnya, mungkin dari tahun 45 dulu itu sudah ada kesenian Dusun Mujing itu yang berupa ketoprak ada, terus wayang kulit juga ada, dalamnya juga ada, terus seni serandul juga ada. Dulunya banyak sekali. Kalau Dusun Mujing, keberadaan Dusun Mujing itu banyak sekali masalah seninya dari tahun-tahun yang lampau. Jadi mungkin sebelum merdeka pun sudah ada. Karena sini dulu yang namanya tayub itu sudah dari nenek moyang, dari tahun-tahun yang 40-an mungkin sudah mengadakan kesenian tayub. Mulai aktif itu ya dari tahun 1989 itu, Pak. Jadi kan kemarin karena Dusun Mujing sebagai perwakilan dari desa, dari awal itu mengadakan lomba keagungan tahun yang sudah lampau itu, tahun-tahunnya 85 sampai 1985 sampai 1889 itu kan sudah ada lomba-lomba dusun yang namanya, kalau sekarang lomba keagungan itu sudah mewakili. Dulu sudah pernah mendapat nomor 2 sekabupaten Gunung Kidul, Dusun Mujing, lomba keagungan tahun 1900, kalau nggak salah itu 1994 itu sudah mendapat nomor 2 di Kabupaten Gunung Kidul. Karena keberadaan seninya itu terlalu banyak. Ada seni Gejo Glesung, dan itu ada seni ketoprak dan malamnya ketoprak,
terus siangnya itu juga ada kerawitan, yang mana dulu yang amanai itu diwakilkan itu Padukan Mujing dari desa, yaitu masalah sejarah khususnya kesenian di Dusun Mujing. Kalau seni yang sudah ditinggalkan itu ada seni serandul sama ketoprak, karena apa? Kendalanya personil warganya itu udah nggak ada. Yang sekarang generasinya itu kalau yang laki, mungkin yang laki-laki sudah sama berat karena dia mencari nafkah ke lain daerah atau yang dinamakan buruh, jadi ke kota cari nafkah. Jadi karena di sini warganya terbatas, memang kendalanya juga pengadaan warga, jadi personilnya itu yang kendalanya. Ya itu Mas. Terus ini ada pertanyaan selanjutnya, bagaimana kondisi kampung Seni Mujing pada masa lalu dibandingkan dengan sekarang? Ya, perbandingannya masa lalu itu juga sekarang sama sekarang yang sudah dilakui, yang kemarin atau yang sudah berlalu itu, kalau zaman yang berlalu itu banyak penonton karena belum ada media-media yang menyediakan hiburan. Jadi kalau sekarang itu perbedaannya, kesenian yang merupakan kesenian tradisional yang di mata penonton itu termasuk hiburan klasik-klasik itu sekarang jarang yang melihat, cuman seadanya saja. Jadi kalau yang dinamakan tayub itu kan, tayub itu cuman yang dinamakan tradisi, itu cuman nanti penontonnya itu kurang jauh daripada yang dulu. Sekarang cuman dilihat kemungkinan satu kampung atau dua kampung pun enggak banyak yang melihat, cuman perbedaannya itu. Jadi perbedaan dulu sampai sekarang itu, kalau perkembangannya cuman masalah perkembangan, masalah ya terlalu sekarang itu kan masalah perbedaannya sekarang kalau yang dibanding yang lalu itu, zaman sekarang sudah ada namanya kreasi-kreasi baru. Jadi yang dulu itu yang kreasi lama yang sudah ketinggalan. Itu harapan saya, karena khususnya di kampung Mujing itu namanya kampung seni dan dipercayakan oleh desa. Harapan saya itu dari dinas yang terkait itu memberi khususnya itu pelatih-pelatih yang bisa memperkembangkan kesenian di dusun kami. Jadi kalau bisa dari dinas, mungkin dari dinas kebudayaan maupun pemerintah desa atau pemerintah kabupaten itu memperhatikan keberadaan kegiatan di dusun kami masalah seni dan memperkembangkan masalah seni itu. Jadi kekurangan sebagai warga sini adalah guru-guru atau pelatih-pelatih yang zaman sekarang atau era sekarang. Cuman itu Mas kendalanya. Mungkin harapannya itu. Ya, yang saya mengatakan satu kalimat, kalau kesenian Mujing itu cuman semua yang kami tahu, yang kami lakukan cuman
dari pengertian lokal, jadi termasuk hanya dinamakan pengertiannya atau latihannya itu seperti cuman pikirannya sendiri, seperti itu namanya pengertian yang dari dia sendiri dinamakan otodidak. Jadi kekurangannya itu mungkin kurang untuk zaman sekarang kurang memenuhi syarat begitu Mas. Ini awal dari mulai berdirinya Ngudi Laras itu tahun 1989 sampai sekarang. Dulu itu yang punya gamelan itu Mbah Buyut, almarhum Mbah Buyut Pomijoyo. Nah, sampai sekarang gamelannya dibawa anak itu sekarang beli sendiri, dibawa ke Palian, riwayat ya Mas ya. Riwayat itu sekarang beli terus karena sini itu kampung seni Dusun Mujing itu mengajukan lamaran, ya mengajukan proposal di di Jogja, di Dinas Kebudayaan. Jadi sepakati Pak Duko sama Pak RT, Pak RW, saya menandatangani, itu langsung sekarang menerima gamelan ini bantuan dari Dinas Kebudayaan di Jogja. Saya mengambil di Jogja sama Pak Duko, Bu Duko, dan Ketua Kesenian. Nah, gamelan yang lama itu diminta Pak Lurah mau dialih ke Banglipuran. Di gamelan di sini yang lama itu. Nah, sampai sekarang ini di Dusun Mujing itu karawitan Ngudi Laras sama Lintang Setyo Laras itu pakai gamelan bantuan. Nah, itu kendalanya ya mungkin maaf Mas, itu kendalanya karena biaya itu ya agak sulit. Itu yang menjadi pemikiran itu nanti kalau dipakai Pak Duko punya hajat itu seragam. Nah, mungkin seragamnya sudah lama itu. Tadi bisik-bisik ketuanya itu mau pakai seragam, ini seragam gitu. Ya mungkin kalau di babakan kesenian ya sampai itu. Perbedaan agak sedikit ada itu dulu itu. Kalau pelatihnya zaman itu berdirinya almarhum Mbah Parjo itu khusus itu dari pelatihnya dari tingkat DIY. Nah sekarang itu kampung seni Dusun Mujing, ya itu saya punya harapan semoga di Jogja bisa, di Solo bisa. Nah, karawitan Ngudi Laras PKK itu garap gending daerah Jogja bisa, di daerah Solo juga bisa. Itu harapan saya. Mungkin ada yang menggunakan PKK Ngudi Laras itu, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Timur, mungkin ada di daerah Jogja dan Kabupaten Wonosari itu. Biasanya kalau di Jogja kan biasanya disebut Soro Kulon. Kalau di Solo kan Jawa Tengah gitu. Mungkin harapan saya Jogja bisa, Solo bisa. Itu mungkin ada kesulitan dan enggaknya itu tergantung nanti peserta. Nah, pesertanya itu kadang-kadang itu ya maaf Mas, kalau ada pelatih itu mungkin ada dari yang jauh, dari Jawa Tengah, dari Jogja itu nanti iuran yang tantangan itu. Mungkin kalau orang tani ya maaf, orang tani itu biasanya ya cari itu agak sulit. Nah, agak sulit, maka dari setiap itu latihan itu mengeluarkan biaya satu peserta itu 10.000. Nah,
mungkin itu yang menjadi, mungkin kalau nggak ada pelatihnya mungkin nggak datang, mungkin ya nggak, mungkin itu buat apa ya, buat bensin gitu istilahnya. Itu yang agak rada sulit. Pesan dan pesan saya, semoga nanti Ngudi Laras, kerawitan Ngudi Laras sama kerawitan Lintang Setio Laras, pesan saya nanti Mbak sama Mas dalam waktu masih ada di Dusun Mujing, ya nanti saya minta dukungan. Semoga Ngudi Laras dan Setio Laras itu bisa berkembang sampai jauh mana. Itu seni karawitan Dusun Mujing, istilah orang Jawa, muga-muga lestari. Ampun atas wonten gangguan setunggal menapa, sak mangke kundur namung pesan kula sak kunduripun Mas, Mbak, KKN saking Dusun Mujing mangke dumugi Jogja sampun ngantos wonten menapa-menapa. Rahayu selamat. Pesan saya nanti Mas, Mbak, semoga kerawitan Ngudi Laras sama Setio Laras di Dusun Mujing Kampung Seni insya Allah nanti sakit berkembang terus. Nah, pesan saya gitu lah. Ya. Kesan saya itu di dusun, ya mungkin Mas, saya dari Dusun Mujing, saya itu ya mengejar PKK, Dusun Ngampirang, Dusun Gebang di Banglipuran. Kesan saya itu ya nanti semoga itu harus lancar terus, jangan sampai ada halangan suatu apapun. Awal mulanya kami itu hanya sekedar untuk pentas seni rasulan. Jadi kami itu mendirikan untuk pentas seni anak-anak, dan karena waktu itu kami dilihat ada potensi minat dari anak-anak, sehingga setelah itu dari pemerintah kelurahan mengadakan festival reog yang dimana mewakilkan dari Padukuhan Mujing untuk mengikuti festival reog tersebut. Dan setelah mengikuti festival, kami diberikan bantuan alat dari pemerintah kelurahan yang dimana dulu itu ada peralatan untuk kesenian jadilan dan ada peralatan untuk kesenian reog. Dikarenakan di Padukuhan Kendal juga ada, jadinya kami yang sebelumnya itu didirikan reog menjadi jadilan, karena alat yang diberikan kepada kami satu set peralatan jadilan beserta kostumnya. Dan untuk awal mulanya berdirinya Jadilan Tuanggo Mudo Budaya itu pada tanggal 1 September 2016. Sejarahnya seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwasanya kami itu dulunya memang berdiri awalnya itu kesenian reog, dan dengan berjalannya waktu, adanya bantuan dari pemerintah kelurahan, sehingga kami memanfaatkan dan menggunakan seluruh alat yang diberikan untuk dilanjutkan, dipentaskan di setiap event kegiatan rasulan ataupun event di kegiatan di kelurahan. Seperti itu. Tantangannya di era sekarang dengan sudah banyaknya kelompok-kelompok jadilan, yang kami memang masih sangat banyak sekali kekurangan ataupun kendala di kelompok kami. Yang pertama, yang jelas kami memang dulunya hanya berdiri dari kelompok yang biasa, dan dengan memanfaatkan bantuan dari pemerintah kelurahan seperti pelatih yang dulu kami ikuti, itu selanjutnya kami untuk kedepannya memang mendatangkan pelatih-pelatih untuk agar kami itu bisa lebih menyesuaikan dengan era yang sekarang.
Tapi sekarang dengan berjalannya waktu dan kekurangan juga pelatih, sehingga kami masih tertinggal dan masih sangat tertinggal dari kelompok jadilan yang lainnya, karena sudah mengikuti era dan zaman. Yang jelas untuk tahun-tahun yang akan datang mungkin tantangannya masih kekurangan untuk pelatih dan alat juga. Kalau kostum untuk yang sekarang kita bisa mengikuti yang jelas untuk kreasi kami masih sangat tantangan kita masih kreasinya itu belum bisa mengikuti di era-era yang sekarang. Kesannya yang jelas kalau memang karena memang kelompok kami itu belum belum dipentaskan untuk event seperti kalau di sini namanya tanggapan, memang hanya di event seperti rasulan di Padukuhan sendiri ataupun di kelurahan. Untuk kami kesannya mungkin kalau nanti yang lainnya mau berkunjung atau mau melihat ke kampung seni di Padukuhan Mucing, ini memang real adanya. Kami juga tidak membuat-buat, bahwa di sini memang ada banyak sekali kesenian yang berada di Padukuhan Mucing. Dan untuk pesannya yang jelas untuk putra-putri di Padukuhan Mucing, yang jelas jangan sampai nanti jadilan ini akan tidak berlanjut. Yang jelas generasi muda agar terus melanjutkan, dan nanti insya Allah kita kedepannya bisa bersama-sama nanti agar seni kreasi jadilan di Padukuhan ini masih terus bisa eksis, masih bisa terus berjalan. Ya, izin menjawab, tahun berdirinya Campur Sari itu sekitar tahun 2020-an, Mas. Sejarah berdirinya Campur Sari ini karena mendapatkan bantuan keyboard dari Kelurahan Melikan dan dimainkan oleh anak-anak muda di Dusun Mucing. Tantangan ini kurang di alat, Mas. Alatnya itu kurang update dan kurang lengkap. Pesan dan kesan itu semoga Campur Sari di Dusun Mucing ini semakin maju dan semoga alat-alatnya semakin komplit. Itu aja. Terima kasih.